Tapi kenyataannya ketika saya dinas, Pak, tidak begitu. Saya oleh senior-senior saya itu dikasih contoh-contoh perilaku yang tidak benar gitu loh kadang. Ya, jadi saya tuh, waduh, kok polisi kok kayak gini ya. Saya juga melihat pasang surutnya polisi itu tadi, Pak. Tapi kalau dibanding-bandingkan ya, dari dulu memang polisi itu sudah memang menjadi sumber cemoohan lah kayak gitu dari dulu. Jadi menurut Pak Arianto selaku penasihat ahli Kapolri ini, tantangan apa yang terberat yang harus dibenahi dulu nih? Personalnya atau apanya? Kalau saya tiga-tiganya ya, tiga-tiganya. Tetapi yang paling sekarang disoroti itu adalah personilnya. Karena polisi itu ya pasti akan tertarik menjadi bertindak koruptif. Karena apa? Dia di situ di lingkungannya dikasih kewenangan yang besar. Polisi itu satu lembaga yang mempunyai kewenangan yang besar, Pak. Selamat datang di Answer On, edisi discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kediaman seorang penasehat ahli Kapolri. Di sini kami akan ngobrol berbagai hal, terutama masalah RUU Polri yang sedang kontroversi saat ini, dan juga masalah integritas dan citra polisi yang saat ini sedang pasang surut. Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, MH, MSc. Selamat siang Pak Arianto, apa kabarnya? Selamat siang Pak Edi. Sehat? Baik, alhamdulillah. Ya, kabar baik. Ini saya lihat background Bapak ini sangat luar biasa ini. Saya sampai kaget, Bapak ternyata adalah lulusan dari Sekolah Bayangkara Polisi Purwokerto tahun 70, ya. Lulusan Tamtama terbaik. Nah, pangkatnya waktu itu kan yang paling rendah ini, Balok 1 ini istilahnya ya. Barada ya. Barada, kalau prajurit Prada ya, prajurit 2, kalau angkatan laut Kelasi. Nah, ini dari Barada bisa pada tahun 77 Bapak ikut Akabri lagi, lulus, malah Adimai Kaisar terbaik lagi waktu itu. Ya. Luar biasa. Terus ke PTIK, terus ke Sespimpol, dan juga ikut Seskogap ya. Yang mana Seskogap itu kan ada 4 angkatan ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Ya. Nah ini semuanya lulusan terbaik nih. Semestinya nih Bapak harusnya jadi Kapolri ya, lebih tepatnya. Bisa ceritain dikit Pak, ini gimana kisahnya nih Pak? Iya, memang saya dulu dari kecil tuh ayah saya kan tentara ya. Tentara itu untuk menyekolahkan aja nggak mampu, sehingga saya SMA di Bayimpah. Kemudian ketika tamat SMA saya langsung daftar Akabri, tapi Akabri darat karena kan ayah saya tentara. Tapi karena badan saya terlalu kecil, waktu itu beratnya cuma 43. Tingginya kurang atau gimana? Tingginya cukup tapi kan, kalau berat kan minimal kan mestinya 50. Itu saya berat badan saya cuma 43, kecil saya waktu itu. Terus akhirnya mendaftar ya nggak masuk. Kalau saya masuk dulu satu angkatan dengan Pak SBY itu. Tamatnya dengan Pak Prabowo dulu gitu. Itu saya nggak masuk, kemudian kebetulan kok ada pendaftaran polisi itu bulan Maret itu. Saya kan nggak tahu background polisi ya. Saya tentara, saya daftar aja. Nah kebetulan kok saya bisa lulus gitu ya. Tapi kalau waktu itu kenapa ikut yang di Tamtama ya, bukan yang? Ya saya nunggu. Dulu belum ada. Oh dulu belum ada. Waktu itu belum ada sekolah bintara untuk polisi, belum ada. Kalau tentara banyak. Tapi kalau waktu itu Secatam, Secaba, sama Sepa itu waktu itu belum ada. Jadi saya pendaftaran Oktober gagal, kemudian Maret mendaftar di Tamtama itu diterima. Sehingga ketika pendaftaran Akabri lagi, saya pas pendidikan nggak boleh gitu. Terus akhirnya ya saya sekolah, berusaha mendapatkan ranking untuk supaya ditempatkan di kota besar, supaya saya bisa kuliah, pikirin saya kan gitu. Nggak taunya didapat, nggak dibuang dalam tanda petik di Indonesia, di Madura sana, daerah yang nggak ada universitasnya kan. Ya saya terpaksa nggak bisa ikut kuliah. Selama 3 tahun itu saya kesel, saya hampir ijazah saya terbakar aja waktu itu. Karena tiap hari ngapain saya kerjaan kayak gini gitu. Cuman ya alhamdulillah setelah baru tahun ketiga saya daftar lagi, baru bisa masuk ke Akabri. Nah makanya itu saya masuk Akabri itu telat 3 tahun. AK-nya 74, mestinya saya 71 kan. Jadi sementara kalau teman-teman tuh di karir polisi yang dimulai di Akabri, ibarat orang melari itu udah 3 kali putaran, saya baru mulai start. Itulah
kira-kira dulu saya menempuh karir di polisi itu yang jenjang perwira itu mulai kayak gitu ya, dilalah ya. Habis itu terus kemudian di Sespim di situ saya bukan Sespim, PTIK lah. Waktu itu zaman saya PTIK itu lumayan karena begini, waktu itu masuk PTIK juga susah itu kompetisinya susah. Dan kompetisinya susah bukan karena susah testingnya, tapi susah pada mereka kan berkompetisinya tuh pada pakai main-main relasi, koneksi, duit dan sebagainya gitu. Untung waktu itu Kapolrinya Pak Anton. Saya sekarang masuk PTIK tidak ada testingan katanya. Karena yang bagus-bagus ternyata nggak lulus. Sekarang pokoknya ranking 1 sampai 10 masuk tanpa testing, dan yang murup di lapangan istilahnya waktu itu gitu. Masuklah ya saya di PTIK itu. Jadi di PTIK itu saya merasa mendapatkan satu lahan pendidikan yang kompetisinya sangat kuat karena itu kan juara-juara dari masing-masing angkatan kan gitu. Nah, alhamdulillah di PTIK itu saya masih bisa lulus terbaik juga karena saya memang semangatnya saya harus bisa lebih itulah gitu. Lebih unggul dari yang lain. Iya, memang saya dari kecil suka kayak gitu, ambisi saya kayak gitu. Punya ambisi yang harus menjadi orang terhebat ya. Ambisi nomor 1 saya di mana-mana saya pingin gitu aja gitu. Jadi tiap hari terus dari Sespim kemudian kebetulan saya PTIK kemudian masuk Sespim juga demikian, nggak ada halangan karena waktu itu ketika masuk Sespim Kapolrinya waktu itu Pak Kunarto. Menurut saya itu Kapolri yang jujur banget lah itu dan orangnya intelek gitu, sehingga proses masuk itu agak sedikit bagus lah, tidak sedikit seruat sebelum-sebelumnya gitu. Akhirnya masuk Sespim sudah selesai, kemudian terus kemudian saya diangkat jadi Sri Kapolri ya, waktu itu Pak Tibio Kapolrinya. Dan saya waktu itu ketika saya diangkat menjadi Sri Kapolri itu, Pak Tibio menanyakan, kamu angkatan 75 kan gitu. Enggak Pak, saya 77. Enggak, terus biaran saya nanti jadi Kapolri, kamu nanti ganti sih itu Pak Basir itu 73. Kan saya Kapolrinya Pak Tibio kayak gitu. Saya bilang, Pak, saya itu enggak usah diangkat jadikan dikasih pangkat, saya terima kasih kok Bapak saya diangkat menjadi Sepri. Kenapa? Ya saya kan banyak gagasan Pak saya. Jadi saya bisa menyampaikan kepada Bapak itu berguna untuk polisi seluruhnya. Oh kurang ajar kamu ya. Kamu anggap jenderal itu goblok semua kan? Lo bukan gitu Pak. Bukan begitu Pak, saya karena saya punya gagasan. Tapi kalau cuma ngomong gini aja kalau kan nggak ada gunanya. Tapi kalau di samping Bapak kan mungkin sebagian bisa disampaikan untuk itu kan berguna gitu. Ya gitu. Terus tapi kamu jangan sok pinter ya katanya. Oh enggak, aku ini apa? Oh enggak Pak, gini saya bilang. Kalau jadi pimpinan itu Pak, jadi Kapolri itu tidak mesti harus pandai, enggak. Karena ya menjadi pimpinan polisi itu resultan daripada banyak-banyak unsur. Satu adalah keberanian memutus, ilmu kepemimpinannya tinggi itu. Kemudian integritasnya mesti baik. Terus kemudian semangatnya juga demikian. Nah, baru kepintarannya juga, kebijakannya juga. Itu resultat itulah Pak yang membuat orang terpilih menjadi pimpinan yang baik seperti itu. Oh iya udah sekarang itu betul saya itu diangkat dari Sri Kapolri, saya langsung naik menjadi kolonel. Padahal waktu itu saya ditawari sebelum itu ya, ditawari 4 Kapolres, selalu diganti terus. Sudah masuk mau Kapolres Batam, nggak jadi diganti oleh yang lain. Mau Kapolres Depok, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Barat, semua diganti oleh yang lain. Kapolres dulu Letkol masalahnya? Letkol. Masih Letkol. Tapi jabatan yang dicincer orang kan kebanyakan Kapolres ya, karena di situ kan enak lah punya kekuasaan gitu. Tapi saya nggak sampai jadi Kapolres, malah saya diangkat langsung menjadi kolonel yang terdulu di antara yang lain. Karena jadi sebenarnya Pak Kapolri itu. Nah dari situlah saya sebetulnya saya di lingkungan Kapolri itu ya sejak pangkat mayor. Ketika saya dulu habis PTIK, setelah PTIK terus kemudian baru dinas 2 tahun, saya ada tawaran sekolah di luar negeri kan, di master di Selandia. Saya kemudian sekolah di sana, pulang dapat master, kemudian ditarik menjadi Pak Bungkol waktu itu
di atasnya ajudan lah. Nah waktu itu Kapolrinya Pak Gunarto, Kapolri yang jujur sekali waktu itu. Jadi saya bisa membaca, menimba lah. Oh ini pimpinannya kayak model kayak gini. Nah itulah saya mulai dari situ saya banyak sekali pengalaman-pengalaman mengamati polisi itu Pak. Yang kalau dulu dari Tamtama saya juga sudah mengamati kehidupan polisi ya. Bagaimana baik buruknya polisi ya. Polisi yang ideal bagaimana, polisi yang buruk bagaimana. Itu kemudian pangkat mayor itu saya sudah mendampingi Pak Gunarto itu melihat secara utuh seluruh Indonesia problem-problem yang di ini. Itulah jadi saya kelebihannya ya pengalaman itu saja Pak. Pengalaman mengatasi itu tadi. Dengan pengalaman itu Bapak secara jujur nih, polisi dulu sama polisi sekarang bagusan mana nih? Relatif hampir sama Pak. Hampir sama. Begitu dulu waktu masuk ya itu Pak, saya lulus nomor 1. Wah kan berarti kan tugas gini ya. Kalau ada pelanggaran mesti harus saya tangkap, saya tindak dan sebagainya gitu kan. Harapan saya kan kayak gitu. Tapi kenyataannya ketika saya dinas Pak tidak begitu. Saya oleh senior-senior saya dikasih contoh-contoh perilaku yang tidak benar gitu loh kadang. Iya jadi saya tuh waduh ini kok polisi kok kayak gini ya gitu. Tapi ya saya nggak heran karena ketika saya belum masuk polisi dulu pun itu ya waktu saya masih di Solo itu begitu mendaftar polisi saya udah dengar bahwa polisi itu apa tuh putranya polisi Pak main-main pistol gitu kalau ditangkap dia saya anak Kapolri kok begitu dulu saya anunya pikir kayak gitu loh. Lebih bangga lebih hebat anaknya daripada polisinya. Nakal Pak nakal polisi yang sedang jaga diambil senjatanya segala itu kayak gitu siapa kenakalan anak pejabat polisi waktu itu saya bilang kenal kayak gitu berarti kan berarti di lingkungan polisi itu juga masih banyak sekali yang tidak idealis kan gitu kan nah itu kemudian makanya itu ketika sampai jadi SPRI-nya Pak Gunarto dulu waktu pangkat mayor kemudian habis itu saya diangkat jadi Pak SPRI-nya Pak Korspri waktu itu Korspri-nya Pak Dibio pangkat kolonel itu saya banyak sekali melihat bisa menilai kan polisi ini zamannya ini apa kelebihannya Pak Kapolri ini begini kekurangannya itu begini dan saya juga melihat pasang surutnya polisi itu tadi Pak. Tapi kalau dibanding-bandingkan dari dulu memang polisi itu sudah memang menjadi sumber cemoohan lah kayak gitu dari dulu. Seperti contoh dulu kan ada yang mengatakan Pak Mahfud kemarin bilang ke sapi ini. Nah, itu dari dulu sudah ada. Kalau hilang satu sapi lapor ke polisi bisa hilang 5 sapi. Ya, kalau dulu kita kehilangan kambing, lapor malah kehilangan sapi. Dulu gitu. Jadi intinya gini Pak, polisi itu teorinya polisi itu ideal bagus sekali ya. Tapi polisi ini kalau kita melihat polisi itu polisi ya Pak, itu kita mesti lihat polisi itu apa? Pengertian polisi itu bisa lembaga polisinya, institusinya, bisa fungsi kepolisian, bisa manusianya. Personalnya. Nah biasanya kalau kita ngomong polisi sekarang disorot gitu kan, gitu kan. Nah kita mesti melihat ketika ini Pak, kalau kita mau melihat ya, kalau dari manusianya Pak ya, polisi itu kita bisa melihat ya, ada polisi yang jujur, ada polisi yang tidak jujur. Gradasinya sangat gitu kan. Nah terus kemudian kalau dari fungsinya itu kan polisi itu kan ada 3 ya tugas pokoknya itu Harkamtipmas, penegakan hukum, kemudian melayani masyarakat. Nah ini apakah fungsinya itu berjalan dengan lancar apa tidak? Disitulah nilai polisi itu baik apa buruk. Nah kalau institusinya itu kita ngelihat baik buruknya polisi dilihat dari apa itu kinerjanya, hasilnya itu kira-kira masyarakat tuh puas apa enggak ada. Nah, itulah makanya kalau kita melihat polisi itu pasang surut kita mesti melihat apakah institusinya, apalah fungsinya, apakah manusianya gitu. Kalau saya selama ini bisa menilai ya dari pertama kali saya masuk itu 50 tahun yang lalu itu di dalam polisi itu manusianya itu antara yang baik dan yang buruk itu prosentasenya hampir 50-50 lah kurang lebih gitulah. Tapi malah informasinya yang baik itu malah yang kebanyakan tersingkir. Kenapa itu? Nah itu jadi itu cerita-ceritanya seperti itu yang terjadi. Seperti tadi saya katakan ya, dari mulai masuk saja dulu kan. Saya waktu masuk Tamtama itu ya, tetangga saya itu namanya Pak Suyono, tamatan SPG dia. Pak, kamu udah menghadap Pak itu kepala personil ya? Kenapa? Aku udah ke sana, aku jual kerbau 2. Itu ceritanya betul-betul gitu.
Jadi harus satu koneksi, kedua harus pakai materi. Jadi di masa kayak gitu tuh sudah ada kan sistem yang tidak sehat kayak gitu kan. Nah, ketika saya masuk pun dalam lingkungan polisi juga gitu, tapi tidak semuanya benar bahwa itu semua dikalahkan dengan main harus pakai suap atau main backing dan sebagainya. Karena saya sejak mulai dari bawah sampai jadi jenderal itu, saya kadang-kadang saya juga kurang ajar ngomongnya. Saya yang namanya pangkat, jabatan dan sekolah itu pantang minta-minta, saya bilang itu. Jadi saya nggak pernah minta. Wah, biasanya kalau teman-teman mau masuk sesbim kan, wah nyari-nyari siapa pejabat ini supaya ini gitu. Kalau saya enggak, saya mulai sekolah dari bawah sampai tertinggi itu saya sama sekali nggak pernah pakai nyogok, pakai pendekatan pure apa adanya. Makanya itu saya juga memang prakteknya ada, tapi tidak seluruhnya gitu Pak. Gitu. Nah, gitu. Jadi memang ya, tapi ya apapun yang terjadi itu nggak bisa kita pure kalau udah kita bagus tuh pasti semua lancar tuh tidak. Karena lingkungan kita tuh memang sekarang yang Indonesia memang kayak gitu ya. Justru lingkungan informal itu harus dilakukan juga karena itu mendukung juga gitu ada. Gitu. Jadi kalau kita menumbuh karir itu ya, kita nggak bisa mengandalkan kita hebat, kita berprestasi gitu. Harus ada pendekatan informal. Hanya pendekatan informal itu yang positif mestinya, jangan yang negatif gitu kan. Pendekatan informal itu contohnya misalkan gini, saya punya ini sowan, dikenal, punya prestasi, ternyata ngomong dan sebagainya itu. Daripada kita nggak mau pendekatan sama sekali, kita menyerahkan pada sistemnya kadang-kadang nggak bisa berjalan dengan baik kan. Kan kalau sistemnya bisa berjalan dengan baik kan, yang baik pasti terpilih, yang enggak kan gitu kan. Tapi kenyataannya memang tidak begitu yang saya alami selama itu. Jadi memang faktor itu ada terjadi ya, tetapi tidak sepenuhnya menguasai sistem itu sehingga semua harus ditempuh dengan cara yang tidak formal gitu. Ya, masih adalah yang harus memang prestasinya bagus, Kapolrinya tahu, pimpinannya tahu, bisa dinaikkan. Iya, setahu saya kayak gitu ya, tapi ya tidak semua pimpinan tuh punya kayak gitu Pak. Kadang-kadang ada juga yang pimpinan yang kebetulan tidak begitu malah ada pimpinan. Tapi masalahnya Pak Arianto, ini yang pimpinan yang Bapak sebutkan tadi itu lebih sedikit daripada yang sebaliknya gitu. Ya biasa itu masyarakat yang menilai lah gitu kan. Jadi tapi sebetulnya kayak gitu tuh kan bisa diatasi dengan cara dulu ya, waktu saya seperti itu dulu. Itu mantan Adema Kaisa itu tak tarikin jadi itu, dan alhamdulillah lumayan ya bisa terbina dengan baik itu. Akhirnya jadi contohnya Pak Tito Karnavian itu dulu tak tarik, Pak Salempang itu tak tarik waktu saya jadi Kapolri ya. Kemudian Pak Badrudin akhirnya jadi Kapolri betul itu. Ternyata ya teori saya sih itu, kalau kita milih pemimpin itu ya, kalau bibitnya itu baik dan kemudian dia dibina dengan baik, pasti hasilnya lebih baik daripada kalau kita tidak milih yang bibit baik, walaupun kita bina dengan baik, pasti kalah lah tetap lah kan gitu. Nah, teori kayak gitu tuh yang sayangnya ya, teori ada tapi tidak dipraktekkan oleh semua pimpinan di Polri itu kayak gitu. Sehingga ada yang itu tadi, yang kok bagus kok nggak diinikan gitu. Oh ini kok nggak ada apa-apanya kok bisa jadi gitu lah kayak gitu kan. Jadi menurut Pak Arianto selaku penasihat ahli Kapolri ini, tantangan apa yang terberat yang harus dibenahi dulu ini? Personalnya atau apanya? Kalau saya tiga-tiganya ya, tiga-tiganya. Tetapi yang paling sekarang disoroti itu adalah personilnya kan gitu, personilnya ya. Polisi selalu sekarang kan citranya naik turun ya. Ya karena kebanyakan orang melihat kepada personilnya itu. Umumnya masyarakat itu mendambakan polisi yang ideal, yang hebat lah. Gitu. Polisi yang ideal itu adalah polisi yang memang berjiwa tribrata Pak. Tribrata itu dia sebagai abdi utama daripada masyarakat, dia sebagai warga negara teladan, percontohan warga dengan patuh, dan warga negara yang menjaga Kamtipmas. Itu 3 orang itu idealnya. Tetapi sayangnya di dalam praktek itu tidak semua polisi itu berbuat gitu. Yang diwarnai adalah oleh oknum-oknum
Oknum jumlahnya sedikit, tapi satu kali dia berbuat jelek, kebaikan polisi yang setiap hari itu terjadi itu jadi rusak kan. Bahkan nah sekarang kalau menurut saya yang mengakibatkan polisi tidak kurang dipercaya rakyat atau apapun itu dicela rakyat itu ya karena banyaknya dari personil polisi ini yang mewarnai citra negatif polisi secara keseluruhan. Nah itu mestinya ini menjadi siapapun pimpinan Kapolri harusnya ini yang diutamakan bagaimana cara membersihkan polisi kan gitu kan. Karena ujung tombaknya di situ. Ya, dan kemudian ya faktor yang paling membuat polisi itu negatif Pak ya. Itu adalah faktor bukan budaya, perilaku koruptif daripada polisi. Karena polisi itu ya pasti akan tertarik menjadi bertindak koruptif. Karena apa? Dia di situ di lingkungannya dikasih kewenangan yang besar. Polisi itu satu lembaga yang mempunyai kewenangan yang besar Pak untuk menindak orang, menangkap orang, mendenda dan menginikan itu kan gede ya. Dan itu kewenangan itu dipanggul oleh anggota yang terdepan itu tadi. Yang seperti saya dulu pendidikan 6 bulan langsung udah punya kewenangan kayak gitu kan. Sampai pejabat yang tertinggi itu. Nah karena gedenya kewenangan itu ya Pak, pasti kan banyak kesempatan untuk menyalahgunakan. Tergoda juga. Nah tergoda kan itu. Nah ditambah dengan pengawasan yang kurang, otomatis sekarang jeleknya polisi di lapangan itu ada karena perilaku yang koruptif yang di lapangan itu. Gitu. Padahal polisi yang berbuat baik banyak, tapi tidak pernah terberitakan dan nggak pernah viral. Kalau polisi berhasil, udah biasa kan gitu. Tapi kalau begitu rusak, itulah saya lihat itu ya sekarang yang paling menonjol adalah perilaku koruptif ya, dan kemudian yang kedua yang mengurangi itu adalah penyimpangan dalam kewenangan, dan kemudian yang ketiga arogansi pada masyarakat. Nah sebetulnya kalau mau membenahi polisi, kalau dilihat dari manusianya itu tadi, itu yang paling diutamakan adalah itu tadi menurut saya, hilangkan polisi supaya tidak banyak yang berperilaku koruptif. Ya. Dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan jangan arogan pada masyarakat. 3 itu maksudnya ditekankan betul-betul. Nah caranya bagaimana kan gitu kan? Nah, caranya adalah kalau menerima saya adalah pengawasannya yang harus diperkuat. Tapi seleksinya mungkin waktu seleksi masuk perlu nggak tes psikologi yang lebih tetap dijaga lebih detail? Gini Pak, lebih pasti. Gitu. Kalau tes masuk polisi itu sudah ada standar dari dulu, Angkatan Laut, Darat, setiap instansi punya standar. Benar, cuman masalahnya yang saya dengar informasinya tes psikologi itu hanya formalitas. Jadi nggak betul-betul ahlinya yang tes ini lihat orang ini gimana. Kalau hanya formalitas udahlah udah lulus. Enggak, saya mungkin ada yang begitu ya. Tapi kalau saya kan setiap sekolah itu kan mulai dari tamtama semua itu kan pakai tes semua Pak itu. Tes psikologi lagi itu. Yang setahu saya dulu ya, waktu saya masuk Tamtama itu saya sudah diuji tes psikologi itu 1 hari Pak. Dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore non-stop itu. Hanya berhenti untuk makan. Sampai ada yang muntah-muntah karena itu. Waktu saya testing itu kan. Gitu. Jadi model-model testing itu ya kayak gitu Pak. Sudah standar kayak gitu. Sudah standar gitu. Dan itu saya alami berapa puluh kali ya. Saya masuk Tamtama, PTIK, saya SPIM, Seskogap, iya, Lemanas juga. Ya kayak gitu Pak di tes psikologi. Tapi Pak, tes psikologi pada waktu polisi masuk pendidikan pertama kali atau menjadi polisi itu tidak menjamin terpilih orang-orang yang betul-betul psikologinya bagus gitu kan. Itu pada saat itu kayak gitu, tapi kemudian karena lingkungan yang mempengaruhi buruk itu lebih kuat, akhirnya dia luntur kan ya itu kayak gitu. Tapi minimal bekal psikologi yang terbagus itulah yang harusnya yang menjadi pedoman untuk supaya kelulusan polisi itu bisa diterima apa enggak gitu. Setahu saya kalau psikologi itu K1 ya pasti nggak lulus gitu. Kan misalnya mungkin tes psikologi nggak hanya pada saat masuk polisi, pada saat bertugas setiap tahun sekali dites sekali lagi. Iya, itu saya katakan gitu. Tapi sekarang dilakukan nggak setiap berapa tahun sekali? Saya kira masih tetap aja. Masih tetap aja. Jadi cuman takutnya kelanjutannya yang itu hanya formalitas sudah, asal lulus saja. Itu kalau pertama kali tes masuk mungkin agak teliti, tapi di tengah jalan selanjutnya saya kira enggak kan, karena kan ada di polisi kan ada biro psikologi namanya, yang tugasnya adalah mengetes apa yang di lapangan itu kan. Gitu. Jadi saya kira juga polisi kalau melakukan tes ya jangan asal yang penting ini
Tidak lah, menurut saya sih tidak ya. Tapi memang diakui Pak, ketika kita mau masuk waktu saya mau masuk ke Sespim misalkan ya, teman-teman kan wah mendekati kepada hanya perwira tuh, tapi perwira ahli psikologi yang ngetes, wah mereka pada berbondong-bondong minta diluluskan. Contohnya kayak gitulah Pak. Jadi itu memang ada sih. Juga praktiknya di lapangan banyak polisi yang tadi gunakan senjata, melakukan kekerasan, itu, juga yang tadi juga oknum yang jual narkoba misalnya kan. Betul. Nah, itu yang mungkin harus ditingkatkan lagi supaya citra polisi bisa lebih bagus lagi ke depannya. Ya, ya memang itu idealnya kayak gitu Pak, boleh idealnya kayak gitu. Tapi kalau sudah melalui testing masuk dan sudah menjadi polisi, nah itu menurut hemat saya kita susah lagi kalau untuk mengembalikan. Udahlah sekarang polisi sekarang dipecat semua, sekarang ambil lagi yang terbaru yang bagus-bagus. Enggak akan mungkin bisa terjadi seperti yang terjadi di mana? Di Georgia. Saya pikir semua dipecat 30.000. Enggak bisa itu di Indonesia. Indonesia berapa juta penduduknya gitu. Polisinya kan sekarang Indonesia 400. Iya, sana kan sama mungkin Georgia bandingkan dengan kita mungkin satu kabupaten sana. Ya enggak bisa gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia kalau memperbaiki polisi itu saya Pak ya. Ya, meniru model Georgia itu Pak. Harusnya gini, ada polisi yang melanggar fatal langsung copot gitu, nggak usah disidang. Nggak usah tunggu proses. Nggak usah proses dulu. Nggak proses sidang boleh, tapi sidangnya pakai sidang kilat. Gitu. Jadi mestinya polisi sekarang itu menerbitkan aturan ya, kode etik kepolisian itu kan ya. Itu kan kalau sidang kan ada teorinya kan Pak, bikin panitia sidangnya seminggu, sebulan ini baru di sidang gitu. Ya. Nah mestinya kalau untuk pada kejahatan-kejahatan yang betul-betul vulgar dan itu menunjukkan suatu orang yang sudah perangannya, contoh lah itu misalkan itu lah Kapolsek Ngada itu misalkan sudah narkoba, sudah pedofilia, macam-macam gitu. Ya, sampai anak sama juga yang memeras itu orang Malaysia itu. DWP, kan itu kan memalukan negara kan itu. Dan itu sudah terbukti. Mestinya seketika itu juga langsung aja, ya terbukti, langsung umumkan pada publik, ya memang anggota saya melanggar dan saya pecat hari ini. Besok sudah dan kemudian pidananya akan saya dengar. Barangkali kayak gitu agak lebih ada sedikit anunya Pak. Shock terapi bukan hanya untuk masyarakat ya. Kepercayaan masyarakat pasti akan timbul. Tetapi yang penting pada polisi yang lain kan takut gitu. Tapi kan ini enggak kan, selama ini kan enggak. Oh, akan saya tindak. Bandingkan Pak dengan dokter yang kemarin itu memperkosa itu. Ya, itu contoh terbaik menurut saya sebagai institusi ya ini. Institusi dalam rangka memperbaiki citranya itu. Begitu ada dokter praktek gitu, walaupun baru tuduhan gitu langsung dicopot, tidak jadi mahasiswa. Dan itu lagi. Kan nggak beda kalau jauh dengan kalau polisi kalau mau berbuat gitu kan. Saya kira daripada kita merubah lagi pecat semua mau bikin baru, nggak akan mungkin lah. Situasi kita itu memang Indonesia kan korupsi semua Pak. Dan lingkungan Indonesia itu kan semua kan korupsi, bukan hanya lingkungan polisi sendiri Pak. Gitu. Jadi saya kira pengawasan yang ketat itu modelnya contoh kedokteran itu menurut saya bisa ditiru oleh kepolisian gitu. Jadi tegas kalau ada pelanggaran langsung tindak, sekecil apapun ditindak, tapi hukumannya sesuai kan gitu kan. Itu satu. Yang kedua, di polisi itu Pak, pengawasan yang paling kuat adalah pengawasan melekat teorinya. Artinya adalah pengawasan oleh atasannya kepada bawahnya. Karena hanya itulah yang bisa mengawasi sehari-hari kegiatan polisi perorangan itu tadi. Yang lain nggak bisa Pak. Masyarakat paling bisa. Masyarakat tapi kemudian hanya ngelapor. Ngelapor belum tentu ditindaklanjuti. Tapi kalau atasannya itu adalah yang langsung bisa nangani. Nah sayangnya selama ini Pak ya, fungsi pengawasan atasan kepada bawahan itu kurang berfungsi. Karena apa? Karena kebanyakan atasannya juga brengsek juga. Barangkali itu yang dikerjakan bawahan ada itu maka apalagi atasan yang memerintahkan anggotanya untuk meres. Contohnya yang kemarin itu yang DWP. Di Malaysia itu kan. Kan dikumpulkan kan, kamu target satu orang 200 juta. Nanti yang bisa dapat banyak. Nah, itu yang makanya sistem pengawasan itu kalau mau meningkatkan, pengawasan melekat ini harusnya diperkuat Pak. Caranya apa? Dibikin satu keharusan fakta integritas. Setiap seorang atasan atau pejabat yang mau menjawab harus dia taken kontrak. Kalau itu Mas setiap kali tangan Pak, cuman prakteknya nggak dijalankan. Tapi taken kontraknya gini Pak. Saya bisa siap diangkat menjadi Kapolres A misalkan dengan fakta integritas. Kalau sampai di wilayah Polres A ada judi,
Saya langsung copot hari itu juga. Nah, dicopot itu, saja gitu ya. Ada anggota saya yang narkoba, copot hari itu juga saya yang copot Kapolresnya gitu. Jadi begitu ada berita gitu, tek, dicek, oh ya benar, ya nggak usah pakai sidang, langsung dia dicopot aja. Itu sangat praktis, sebenarnya murah Pak itu Pak, kayak gitu. Hemat saya, meningkatkan pengawasan itu nggak usah pakai undang-undang baru, nggak usah pakai ini, praktis itu, karena itu hanya dengan telegram aja bisa kok itu, karena memindahkan seseorang itu Pak tidak ada nilainya. Kalau memindahkan Kapolres itu nggak ada apa-apanya Pak, yang pengen jadi Kapolres masih beribuan. Nah, bikin fakta integritas saja. Daerah itu rawan pelacuran, rawan narkoba, rawan fakta integritasnya. Saya siap jadi Kapolres ini. Kalau sampai saya menjabat dan kemudian kedapatan anggota saya terlibat begini, langsung copot aja gitu. Tapi mungkin sekarang Kapolresnya nggak berani nih. Ya enggak, sayangnya kan itu kan aturan kayak gitu kan belum diterapkan di polisi kan Pak gitu. Nah saya sebagai penasihat juga bolak-balik saya nyarankan gitu kayak gitu tuh. Tapi saya nggak bisa maksakan kan itu. Cuman kan. Bapak sebagai penasihat ahli Kapolri ini banyak nggak yang nasihat Bapak itu nggak didengar, nggak digubris lagi gitu? Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas kan saya setiap bulan nggak ngasih saran. Apa yang saya ngomongkan di TV itu juga saya kasih saran gitu. Tapi itu dilaksanakan apa tidak kan saya kan tidak tahu apanya. Tapi kenyataannya kan kelihatan kalau diikuti ya, apa enggak. Contoh aja lah sekarang ya, saya memberikan saran. Polisi itu kalau dibully ataupun ada viral negatif itu, maka tugas polisi nomor 1 itu harusnya cepat-cepat klarifikasi. Nah, mestinya kan gitu ya. Oh iya, anggota saya gini-gini diduga menembak seperti Semarang itu, menembak gini-gini. Mestinya dia cepat-cepat klarifikasi apa yang terjadi. Oh, yang terjadi begini loh. Ini begini, anggota saya itu memang salah. Gitu kan. Kalau salah berarti saya tindakan saya begini, transparan gitu. Tapi sampai sekarang kan polisi kan belum transparan, Pak. Nggak mau transparan kayak itu gitu. Itu yang menjadi karena tanda tanya dan masyarakat jadi curiga dan jadi itu yang mengakibatkan masyarakat makin negatif kan. Itu yang terjadi sekarang ini. Kalau menurut hemat saya itu, kenapa polisi kok pasang surut ya beritanya? Ya itu tadi, karena sekarang zaman medsos itu hampir semua itu langsung bisa meledak. Sementara counter daripada polisi sangat minim sekali Pak. Contoh lagi misalkan apabila ada berita viral ya. Saya nyarankan kalau ada viral misalkan kasus pembunuhan yang tanda tanya, cepat-cepat bikin posko pengaduan. Buka aja WA nomor segini ini kalau ada Bapak ini saksi silahkan laporkan pada ini. 24 jam ditungguin oleh polisi itu Pak. Jadi sehingga yang masuk langsung direspon. Itu kan bagus kan gitu. Tapi itu ini kan tidak mahal kan? Betul. Bisa dilaksanakan oleh Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Tapi sampai sekarang nggak terjadi yang seperti yang kita harapkan. Karena itu lebih mudah, karena polisi belum tentu tahu siapa, tapi saksi tahu dia melihat dia bisa lapor sekarang ya Pak, udah kami kalau ada apa-apa lapor pada kami. Pada siapa kami itu kan nggak ada. Kemudian nanti yang di lapangan ada apa Mbak? Lapor Mbak bukti dulu kan gitu. Nah kayak gitu kan. Jadi masalah. Beda kan kalau kita bikin posko, buka WA nomor segini. Itu sangat efektif. Ini contoh pembukaan posko kayak gitu tuh ya. Saya praktekkan waktu saya Kapolda dulu. Sultan. Saya waktu itu jadi Kapolda, saya yakin ya bahwa jalur laporan pada masyarakat itu sangat tersendat lah kalau kita lewat anak itu ya. Makanya handphone waktu itu belum ada medsos ini. Handphone saya tuh gede-gede saya tulis di media pos itu biar bisa dibaca nomornya. Ini handphone saya, ada apa-apa silakan telepon. Tetapi handphone saya itu tidak pernah saya kasihkan ajudan, saya pegang sendiri. Oh, nggak tahu repot Pak nanti bukannya? Ya Pak, memang repot banget untungnya. Tapi kalau itu untuk Kalimantan untuk Sultan kan nggak begitu rame banget ya. Tapi saya masih bisa memanage. Tapi risikonya itu jam 12 malam, jam 2 pagi saya ditelepon. Pak ini, tapi bagus. Contohnya begini Pak. Waktu itu jam 12 malam. Waktu itu SMS ya, bukan. Pak ini ada anggota Bapak ini. Malam-malam masuk ke ini kos-kosan. Daripada kos-kosan orang perempuan. Daripada digerebek nanti Pak, ini Bapak tolong aja. Saya langsung telepon piket. Piket, kamu sekarang diem ya. Datangi kos nomor segini, gini. Kamu tangkap tapi jangan ribut-ribut, saya bilang itu. Ini ceritanya seorang sersan dengan seorang polwan, gitu.
kamu datangi pelan-pelan, bawa ke kantor, tanyain dia masih bujangan apa tidak. Kalau dia masih bujangan, suruh dia kawin dengan gitu. Tapi kalau dia itu seorang itu yang sudah berani, punya suami atau apa, itu harus ditindak. Ya gitu, langsung saya ambil. Ya ternyata itu polwan sama sersan aja. Kan itu kan bagus kan. Seandainya itu dikeropi sama masyarakat gimana terjadi? Malunya lagi, gitu lagi terhadap institusi polisi juga. Contoh yang lain bahwa itu komunikasi itu penting banget itu ya. Saya pernah itu, Pak, kemarin saya dipungli Pak sama anggota Bapak gara-gara saya salah ngrip parkir. Namanya siapa? Kopral X gitu. Di Polresta, gampang, saya panggil aja. Kabarnya saya hadapkan orang itu, sersan itu. Saya tanya, kamu pungli ya? Siap, kembalikan. Gitu. Saya suruh kembalikan pada yang pungli itu tadi. Kejadian itu cuma sekali, Pak. Tapi kemudian yang lain-lain kan pada nggak berani. Takut semua jadinya. Simpel kayak gitu, Pak. Sebetulnya kalau kita tuh bisa berkomunikasi ya dengan masyarakat, bisa menampung dan langsung berbuat baik, itu dampaknya sangat besar sekali. Berarti kalau yang saya dengar Bapak punya cerita ini, kuncinya sebenarnya di pimpinan ini. Contoh teladannya di pimpinan dan kemauannya di pimpinan. Iya, jadi kalau untuk masalah komunikasi ya. Jadi itu yang saya harapkan pada polisi ini, komunikasi antara pimpinan wilayah kepada masyarakat terdepan itu harusnya jangan sampai terpotong gitu kan. Tapi ya risikonya memang polisi nanti alasannya, wow, saya kan kalau pengaduan polisi aja udah ribuan yang ditangkap. Tapi saya kira bisa lah. Ya jangan kemudian kayak gitu kemudian nggak dibikin sama sekali kan. Justru gitu kan harusnya ribuan yang harus dikurangi kan gitu. Saya kira ya mudah-mudahan. Atau dibikin posko tadi itu tertentu orang khusus nangkap. Kalau ada kejadian yang viral itu tetap bikin posko. Sekarang gampang. Istilahnya hotline-nya lah ya, tinggal hotline dan pasang anggota satu orang di situ. Sehingga dan langsung begitu ada ini langsung tindak lanjut. Dan kemudian kepada yang bersangkutan itu langsung di nomor berapa nanti tindak lanjutnya langsung dikasih tahu ini. Pasti semua orang pengen ngelapor kan, nggak takut kan gitu. Ini ya, ini dalil saya yang baru saya ngomongnya. Polisi Indonesia sekarang ini Pak, untuk bersih daripada korupsi tidak akan mungkin bisa sepanjang masih di dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas sudah koruptif. RUU Polri yang sekarang lagi menjadi perhatian setelah pemerintah dan DPR ini membahas RUU Polri, tapi katanya kurang melibatkan publik ini. Menurut tanggapan Pak Arianto gimana? Iya, jadi gini, Undang-Undang Kepolisian ini harusnya, kalau ini RUU perubahan Undang-Undang Kepolisian, harusnya polisi banyak memberikan saran-saran yang perlu diperbaiki undang-undang itu. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan keberatan polisi melakukan penyadapan itu tadi. Tapi saya tidak setuju apabila melarang polisi melakukan penyadapan. Karena tugas polisi itu memang itu, Pak, gitu. Pemberian kewenangan itu kalau tidak disertai dengan pengawasan penggunaan kewenangan itu yang ketat, akan terjadi banyak sekali penyimpangan kewenangan.